Make sure that on the day of the event you have your device ready and have a stable internet connection for the best possible experience. For an optimal experience, you are advised to use a device with larger screen like computer, laptop or television instead of a tablet or smartphone and a sound amplifier. Deactivate your device automatic screen lock and make sure you have a charger at hand. During the session, you need to activate the mute mode and unmute mode if you got permission. Ya, halo teman-teman, kembali lagi di Masterclass Citra Pariwara ke-33 dengan saya, Satrio Agung Nugroho. Oke, mungkin baru banyak yang join ya untuk di sesi kedua ini. Sebelumnya mau aku jelasin dulu, Masterclass ini merupakan kelas untuk belajar dari tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam industri kreatif yang bakatnya tidak diragukan lagi teman-teman. Juga mempunyai kekuatan dan skill kreatif yang udah beyond deh pokoknya, they were very good. Akan ada 3 kategori utama, pertama culture, yang kedua crafting, dan yang ketiga adalah teknologi. Sebelum kita mulai masterclass-nya, akan saya informasiin dulu sesi-sesi yang akan kita jalani. Sebelumnya kita sudah ada sesi culture, yang dibawa oleh Mulia Amri, PhD, Research Director of Kata Data Insight Center. Topik yang tadi dibawa adalah Building Brands in the Era of Sustainable Society. Nah sekarang sesi yang berikutnya adalah sesi craft oleh Mahatma Putra, film director dan co-founder of Anatman Pictures. Judul topiknya adalah Art of Docuseries. Nah, nanti yang terakhir ada sesi teknologi yang akan dibawa oleh Odi Randa, Country Director of Gush Cloud Indonesia, dan Lembu Wiworojati, CBO of Switch Mobile Indonesia. Dengan topik yang mereka bawa adalah Creativity is all it takes. Sebelumnya, kita mau mengucapkan terima kasih para pendukung acara Citra Pariwara. Aku sebutin satu-satu dulu ya, MLD Spot, Tech Group, SCTV, Indosiar Video, IM3 Orido, Kompas Gramedia, Harian Kompas, Kompas ID, Kompas.com, Kompas TV, Grid ID, Tribun News, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, BCA, MNC Media, RCTI, MNC, GTV, iNews, RCTI Plus, dan MNC Portal, Facebook, Nielsen, Metro TV, RTV, ANTV, Jawa Pos, Kaskus TV, First Media, Trans TV, Trans 7, Gas Cloud, IndiHome, dan TV One. Lalu kita juga mau berterima kasih kepada agensi sponsor yang telah mendukung acara ini. Pertama adalah Densu Indonesia, Isobar, Dwi Sapta, Hakuhodo Indonesia, Lotus, IDEC Indonesia, Think Tank, Vlog Creative Network, dan FAB Group. Oke. Di sesi kedua ini, kita akan melihat beragam showcase yang diproduksi oleh Anatman Picture dan membedah kisah di balik setiap karya yang diproduksi, serta proses di balik layar yang dijalankan oleh Mahatma Putra dan juga impact dari showcase tersebut. Oke, sebelumnya aku mau ngasih tahu, nanti kan kita ada sesi Q&A. Nah, itu ada formatnya teman-teman. Formatnya adalah pertama, kalian tulis dulu nama kalian, lalu dari companies atau universitas mana, lalu pertanyaannya apa. Kalian perlu tahu 2 pertanyaan terbaik bakal dapat souvenir dari Citra Pariwara 33. Oke, aku juga mau memperkenalkan dulu siapa sih Mas Mahatma Putra ini. Mas Mahatma Putra adalah documentary filmmaker berbasis di Australia dan Indonesia. Mahatma Putra merupakan lulusan dari Advertising Communication Universitas Indonesia pada tahun 2008. Setelah bekerja sebagai video journalist di Voice of America, Washington DC pada tahun 2011 sampai dengan 2012, Mahatma Putra memulai karir sebagai documentary filmmaker yang berfokus pada Indonesian environmental, social, and culture issue di 2013.
dan menjadi co-founder Anatman Pictures bersama dengan istrinya Natasha May selaku eksekutif producers. Anatman Pictures menjadi salah satu leading creative production house di Jakarta, Indonesia. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita mau ngundang Mas Mahatma Putra selaku film director dan co-founder dari Anatman Pictures untuk bergabung dan memberikan materinya. Yuk, coba Mas Anatman, Mas Mahatma Putra. Halo. Halo, Hey, Mas Tio. halo Kabar? Mas Mahatma, apa kabarnya? Sehat nih? Baik, sehat. Ya, nice sekali. Mas sudah siap nih dengan materi-materinya. Aku personal juga penasaran Mas, karena aku suka sekali dokumenter. Siap. Mantap Jadi tutup. sekali. Ya, jangan dong. Oke, langsung aja Mas. Silakan dimulai Mas Mahatma. Good luck. Oke, siap. Halo semuanya yang hadir. Kenalan dulu, perkenalkan nama saya Putra. Kita mau langsung aja kali ya masuk ke slide presentasinya ya, sambil kita ngobrol-ngobrol. Nanti kalau di tengah-tengah kayak Mas Tio mau nanya ada pertanyaan langsung aja ya. Tapi kalau buat peserta nanti mungkin setelah pas lagi Q&A ya. Boleh kita mulai? Mungkin slide-nya. Oke. Terima kasih. The Art of Doku Series. Ini judul yang dikasih sama Citra Pariwara ini ya. Aku senang banget sih bisa jadi bisa sharing di sini di Citra Pariwara 2020. Dari dulu emang ini kan emang dari kuliahnya juga iklan. Terus kayak dosen-dosenku juga emang banyak yang di dunia iklan. Akhirnya bisa berkecimpung di dunia iklan, seneng banget sih. Kita masuk ke slide 2 ya. Jadi di sesi sharing ini aku pengen sharing tentang gimana kita kerja dengan kenyataan gitu, working with reality. Aku yakin kalian di sini pasti kan banyak yang kalau nggak kuliah komunikasi atau belajar tentang periklanan, kalau nggak yang banyak yang kerja di agensi juga kan pasti. Nah, aku pengen ngasih tahu bahwa kayak mungkin agak berbeda ya, kayak waktu kita syuting dokumenter sama kita syuting iklan kayak biasa gitu. Ini soalnya sesuatu yang baru juga sih, kayak testimonial advertisement, kalau nggak branded documentary, itu kan sesuatu yang belum lama gitu ya, kayak belum ada pakemnya gitu. Kan aku sendiri pertama kali kerja kayak bikin iklan yang dokumenter itu pas setelah aku kira-kira tahun 2012. Iya, 2012 waktu itu. Jadi emang YouTube waktu itu belum ada iklannya tuh. Waktu aku kerja di Amerika waktu itu kan 2011 tuh udah mulai ada iklan di YouTube. Terus habis itu kayak 2012 belum ada iklannya, dan kayak lebih banyak buat konten kan tuh. Dan rata-rata iklan tuh masih kayak yang iklan pendek, semuanya rata-rata masih 30 second, kayak 1 menit gitu. Dan emang seni tersendiri kan buat bikin kayak iklan yang pendek, yang concise gitu. Itu kan suatu seni yang susah juga gitu. Nah, cuman kalau misalnya di di kenyataan itu kayak working with reality itu kan bedanya itu, kalau misalnya biasanya kita syuting di controlled environment gitu ya, di lingkungan yang terkontrol, itu kan kita kerjanya dengan talent gitu kan, kita kerja dengan talent, terus kayak lokasi kita bisa tentuin sendiri maunya lokasinya kayak gimana, terus habis itu ada, aku mau lightingnya dari sebelah sini, aku mau side light, window light gitu. Jadi kayak kita yang benar-benar kita mau itu lebih gampang buat kita visualisasikan gitu, dibandingkan kalau kita kerja dengan kenyataan gitu. Kalau kita kerja dengan kenyataan itu kan kita kerjanya sama orang yang orang beneran gitu, bukan talent gitu kan. Dan kita kerja di lokasi yang beneran juga. Dan itu kisah-kisahnya juga bukan kisah yang bukan kisah yang dibuat-buat kan. Bukan kisah-kisah yang ditulis. Kita nulis juga, kita bikin konsep juga, tapi ini bukan kayak cerita karangan gitu kan. Ini cerita nyata yang kita rangkum dan kita sajikan dengan perspektif yang beda gitu kan. Terus kayak ada feedback yang nyata juga kan dari orang-orangnya, dari
subjek-subjek kita. Kalau kita ngomongnya di dokumenter itu bukan talent. Kalau misalnya di controlled environment kan kita bilang itu talent ini, talent itu gitu. Kalau di dokumenter kita bilangnya subjek. Jadi bukan kalau di jurnalistik itu selalu kita nganggap orang yang kita liput itu sebagai subjek, bukan sebagai objek gitu. Kadang-kadang kan kalau kita kalau aku syuting iklan yang bukan, kalau nggak aku lagi syuting film pendek, kalau nggak lagi syuting iklan yang bukan dokumenter, emang kadang-kadang kan kayak aku suka ngerasa kayak talent itu diperlakukan sebagai objek gitu ya, bukan sebagai orang gitu yang punya perasaan gitu. Kalau talent kan ya udah kita suruh ini kayak ngulang, kadang-kadang ngulang sampai 50 kali, ngulang satu teks sampai 50 kali kayak gitu. Kayak perasaannya nggak terlalu dipikirin gitu. Tapi kalau di dokumenter, perasaan subjek itu penting banget sih. Perasaan subjek itu penting banget buat dipikirin, karena gimana caranya akhirnya dia nanti dia kan akan cerita sama kita kan. Kalau dokumenter itu kan rata-rata konsepnya itu pasti akan ada interview, biarpun ntar interviewnya dipakai atau enggak gitu ya. Tapi paling enggak kita tahu orang itu bisa terbuka sama kita. Orang itu bakal bisa terbuka sama filmmakernya, bisa terbuka sama agensinya, bisa terbuka sama kliennya gitu. Jadi emang gimana cara memperlakukan subjek itu sesuatu yang sangat penting buat di serial dokumenter. Sorry, bentar ada anakku. Oke. Jadi sampai mana? Sampai real people ya, real people, real location, real story. Terus ada feedback yang nyata juga dari mereka, ada feeling dari mereka juga, ada reaksi yang nyata. Reaksi yang nyata itu misalnya kita bikin social experiment itu. Social experiment itu sesuatu yang nggak bisa dibuat-buat juga. Kalau misalnya kita bikin social experiment, kalau nggak dokumenter yang scripted gitu, kayak mereka disuruh kayak baca satu line gitu. Kalau nggak harus masukin pesan ini yang sesuai dengan kemauannya klien gitu. Kalau nggak sesuai dengan kemauannya kreatif gitu. Kalau nggak sesuai dengan kemauannya film directornya gitu, nggak. Sepengalamanku sih kalimat itu akan beda banget sama kalimat-kalimat lain yang emang tulus gitu, yang benar-benar emang nyata gitu. Jadi begitulah kira-kira sekelibat tentang kerja dengan realitas ya. Jadi emang bukan dengan situasi yang terkontrol, itu sih intinya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya ya. Oke, ini aku mau cerita latar belakangku ya, latar belakangku sendiri. Jadi biar kayak kebayang aja ini gimana sih, ini orang kok tiba-tiba ngomongin dokumenter gitu. Jadi aku sendiri aku kuliah iklan dulu di UI. Terus setelah lulus aku jadi fotojurnalis sih malah. Aku jadi fotojurnalis. Aku juga sering nulis buat majalah feminis, jurnal perempuan. Jadi buat majalah Change di jurnal perempuan. Jadi fotojurnalis. Aku dulu dari Galeri Foto Jurnalistik Antara, kalau pada tahu Galeri Foto Jurnalistik Antara itu di Pasar Baru. Jadi emang rootsku itu benar-benar kuat di jurnalistik. Nah, setelah aku jadi fotojurnalis, aku tuh seneng ini video juga. Jadi kayak menekuni dua-duanya gitu, fotografi ya, terus kayak video liputan ya, liputan jurnalistik nih yang ngomongnya. Video liputan jurnalistik juga iya, terus kayak bikin film pendek juga lah. Emang seru kan, dari kuliah seneng bikin film pendek gitu kan. Nah, dari situ aku akhirnya dapat kesempatan waktu itu kerja di Voice of America di Washington DC selama setahun. Di sana aku jadi video jurnalis dan aku benar-benar dapat banget sih esensnya kayak jadi video jurnalis, jadi kayak wartawan yang kayak bawa kamera terus kayak ngeliput kemana-mana, ngambil gambar, terus habis itu kayak kadang-kadang bahkan kayak aku, kalau istilahnya itu stand up itu kayak nanti ini saya Mahatma Putra melaporkan dari mana gitu-gitu. Jadi kayak jadi reporternya juga. Jadi kayak one man show gitu kemana-mana. Terus habis itu pulang ke kantor habis itu kita, kalau dulu itu bukan pakai memory card, pakai tape kan ya. Jadi tape-nya di-ingest dulu, habis tape-nya di-ingest, habis itu apa namanya? Capture ya, habis di-capture. Habis itu kita ngedit kita taruh ke server. Jadi emang udah dibiasain dari dulu kayak buat kerja sendirian gitu. Kalau misalnya kadang-kadang kalau misalnya kita syuting itu kan
Apalagi kalau sekarang aku kalau lagi syuting yang bukan dokumenter, emang kadang-kadang terus kayak kru sama semua yang terlibat tuh bisa sampai 50 sampai 100 orang gitu. Itu ya emang begitu ternyata ya kalau dunia syuting komersial gitu. Tapi kalau misalnya lagi syuting dokumenter, aku biasanya sih cuma syuting kalau dulu tuh sendiri. Waktu aku jadi video jurnalis, aku selalu syuting sendirian. Dan setelah aku jadi video jurnalis, aku jadi filmmaker dokumenter juga, aku seringnya syuting sendirian. Dan paling akhirnya kayak pada saat-saat tertentu kayak aku butuh orang-orang lokal gitu, misalnya lagi ke Sulawesi gitu kan, aku lagi syuting dokumenter tentang waktu pembantaian apa gitu, habis itu ya udah aku butuh orang-orang yang ngerti kondisi lapangan di sana gitu kan. Kira-kira. Jadi dari situ, nah dari foto jurnalis terus ke video jurnalis, terus akhirnya aku jadi dokumenter filmmaker freelance. Nah dari situ akhirnya terus tiba-tiba aku dapat kerjaan iklan tuh. Aku kan dari dulu kayak dari kuliah juga kayak aku pengennya jadi wartawan. Aku nggak mau kerja di iklan ya. Kayak budak kapitalis gitu-gitulah kira-kira anak-anak muda kan. Nah terus setelah aku jadi dokumenter filmmaker, mulai ada ini nih, ada tawaran ayo bikin iklan dong, bikin iklan tapi tipenya testimoni. Wah ini kayak sesuatu yang baru nih, kayak belum pernah ada kan bikin iklan tapi tipenya itu kayak dokumenter gitu. Ya menarik juga sih, dan bayarannya juga menarik. Kalau di dunia iklan kan lebih menarik daripada di bidang jurnalistik. Emang kan emang komersial, bukan kayak dokumenter, bukan kayak bukan kayak liputan berita. Emang sesuatu yang dibikin untuk mendatangkan keuntungan buat brand, buat klien gitu kan. Nah makanya akhirnya karena kenyataan hidup akhirnya gitulah. Aku jadi terjun ke dunia iklan dan emang sampai sekarang konsentrasi di dunia iklan, dan akhirnya bikin production house waktu itu sama istriku, gara-gara makin lama nggak bisa sendirian ya, setelah makin tumbuh makin gede, terus kayak butuh perusahaan dan lain-lain, akhirnya tim kita berkembang terus sampai sekarang sih gitu. Kira-kira kalau sekarang di Anatomy Picture sekarang kira-kira ada 20 orang, jadi kita kayak ngerjain berbagai macam iklan ya, dari yang berbagai macam production value, dari yang kecil sampai yang besar, semuanya kayak kita punya macam-macam talent di situ sih. Ada beberapa videographer, director gitu. Oke, gitu sekelumit kisah hidupku. Kita lanjut ke slide berikutnya ya. Nah, ini dia. Ini penting juga nih, Werner Herzog nih. Ini kalau kalian tahu Werner Herzog itu, storyboard itu menurut dia itu instrumennya para pengecut gitulah kira-kira. Werner Herzog ini salah satu idolaku sih dia. Werner Herzog ini dia dokumenter filmmaker juga, dia bikin film juga, dan sebenarnya dia punya satu murid, si Werner Herzog ini. Werner Herzog ini punya satu murid, namanya siapa ya, aku lupa. Errol Morris. Nah, Errol Morris itu mirip kayak Werner Herzog. Kalau kalian nonton film-filmnya Werner Herzog itu dokumenternya lebih raw gitu, lebih kasar, kayak estetika itu nggak penting gitu. Jadi benar-benar kayak yang penting tuh story-nya, yang penting tuh message-nya. Jadi benar-benar kuat di situ dia. Lebih filosofis dokumenternya Werner Herzog ini. Kalau Errol Morris itu muridnya dia dokumenter filmmaker, dia juga bikin film, dan tapi bedanya sama Errol Morris, kalau bedanya Errol Morris sama Werner Herzog itu, kalau Errol Morris itu dia sutradara iklan juga, jadi dia sangat mementingkan estetika gitu dalam dokumenternya dia. Beda sama Werner Herzog. Tapi prinsip-prinsip kayak gini sih, kayak tentang storyboard, adalah storyboards are instrument of the cowards. Ini emang penting buat kita tahu, buat ini bukan sesuatu yang harus gitu ya, harus nggak pakai storyboard gitu. Cuman ini kayak cara kita keluar dari perangkap controlled environment itu. Kadang-kadang controlled environment itu kan akan jadi perangkap buat kita sendiri, apalagi kita kan apalagi kalau di agency kan udah biasa banget kan ya, udah teratur dari scene sini terus pindah ke scene sini, terus habis itu kayak semuanya udah bayang gitu, hasilnya akan kayak gimana itu udah bayang gitu.
Kalau dokumenter itu nggak, kalau misalnya mau dibuat kayak gitu, eh, nggak akan dapat perasaan nggak akan dapat ketulusannya, nggak akan dapat feel dan authenticity yang sama kalau misalnya kita let it flow tanpa storyboard gitu. Tapi nanti di ending aku akan ngasih tahu ada beberapa dokumenter yang tetap pakai storyboard ya. Khususnya kalau dokumenter animasi, nanti aku akan tunjukin dokumenter tapi animasi gitu. Tapi kalau misalnya dokumenter yang pada umumnya yang akan aku kasih sekarang ini, rata-rata mereka itu rata-rata film-film yang aku akan putar ini nggak pakai storyboard sama sekali. Soalnya kalau pakai storyboard akan langsung berantakan sih, akan langsung berantakan semua feeling dan semua ekspektasinya gitu. Kita boleh ke slide berikutnya. Milestone. Nah, ini milestone hidupku sih sebenarnya. Jadi kayak dulu pertama kali kayak ngerjain kayak ini pertama kali ngerjain kayak brand gede, terus kayak agensi multinasional ya, ini waktu lagi ngerjain Coca-Cola ini. Makanya akhirnya ini waktu itu kayak istriku kan produser ya. Jadi kayak istriku produser, terus temennya waktu itu kerja di Coca-Cola. Kayaknya suami kamu bisa bikin ini ya, bisa bikin film. Iya, tapi dia emang dokumenter. Oh, tapi mau nggak coba kerja buat brandnya? Boleh, kita juga pengen gitu kan. Akhirnya kita bikin film yang ini sih. Nanti kita akan puterin habis ini ya. Di sini aku pengen cerita bahwa di sini tuh kayak nggak ada storyboard dan kayak ekspektasi kita tahu lah kira-kira gimana kan ya. Kita kan selalu harus bikin konsep gitu kan. Nanti aku akan bisa tunjukin kayak director's board yang biasa aku bikin, yang aku present sebelum syuting. Nanti aku akan ngasih lihat itu juga. Tapi aku biasanya cuma pakai shortlist sama expected output gitu. Jadi kita pengennya kayak gimana, terus kayak yang penting shortlistnya aja, jangan sampai ada yang miss gitu. Kita biasanya kan sebelum syuting pasti akan wawancara subjek kita dulu, kayak pre-interview itu namanya. Jadi kayak setelah sebelum kita kayak doing the real interview gitu, kayak kita bikin interview awal-awal dulu gitu, kayak kenalan dulu, ngobrol-ngobrol dulu, terus kita benar-benar tahu ceritanya dia. Dengan kita tahu ceritanya dia, kita bisa bikin konsep dan expected output apa yang kira-kira oke gitu buat filmnya. Nah, makanya pre-interview is important tuh. Jangan ini yang aku bilang tadi, jangan ngedirect subjeknya buat ngebaca satu line yang ditulis orang lain gitu. Bahkan kalau itu ditulis sama copywriter terbaik di dunia gitu. Tapi mungkin copywriter terbaik di dunia bisa bikin itu natural sih. Oke, kita lanjut ya. Ini kita nonton dulu film Coca-Cola yang tadi. Saya tahu kekalahan itu bagi saya merupakan sesuatu yang sangat nggak enak, artinya kecewa, sedih. Tapi itulah juga yang membuat diri saya motivasi untuk berlatih lebih lagi agar saya bisa membalas kekalahan saya itu menjadi kemenangan. Karena kalah, saya berlatih lebih giat lagi. Dan disiplin itu menjadi kebiasaan. Jadi hampir setiap pagi itu tidak ada hari yang tanpa olahraga. Mental juara itu adalah satu karakter di mana dia percaya kepada diri sendiri, dia telah berlatih dengan disiplin, harus jadi juara. Raket ini merupakan bagian daripada keberhasilan seorang juara. Raket itu merupakan satu jiwa. Tanpa raket, ya saya hanya manusia biasa. Tapi dengan raket itu saya bisa mengharumkan nama bangsa dan negara. Ini kisah raketku.
Itu dia. Itu sebelum ketemu, sebelum kita syuting sama Rudy Hartono, kayak kita wawancara dia dulu, kayak kita pengen tahu cerita kisah hidupnya dia, dan apa sih yang pengen, kisah-kisah seperti apa yang pengen dia ceritain gitu, dan bisa sesuai dengan brandingnya Coca-Cola juga waktu itu kan. Memang penting buat interview awal itu. Dan waktu interview awal itu aku ingat, ini sesuatu ya, kayak orang itu belum biasa sama kayak sama dokumenter gitu kan. Jadi waktu syuting, waktu itu kreatif directornya itu dan tim agensinya kayak udah punya line sendiri tuh, kayak udah punya baris-baris apa aja yang harus dibaca sama sama Bapak Rudy Hartono. Jadi kayak udah dia dikasih line, habis itu setelah dikasih line dia baca kayak line pertama, line kedua sampai terakhir gitu kan. Dan itu nggak dapet sama sekali sih. Tapi itu kan emang sesuatu yang biasa mereka kerjakan ya, maksudnya dari agensinya emang biasa kerjanya kayak gitu kan. Emang harus sesuai dengan kopinya mereka yang udah mereka pikirin gitu kan. Sampai akhirnya waktu itu aku bilang, bisa nggak kalau misalnya udah selesai, coba aku mau interview dong kayak biasa gitu. Aku mau interview dia kayak biasa aja. Jadi nggak pakai naskah yang itu. Jadi abis itu selesai, aku interview dia, terus aku ngobrol-ngobrol gitu kan. Aku rekam kayak aku biasa liputan biasa gitu. Jadi nggak ngedirect dia ngomongnya harus gini harus gitu. Setelah itu jadi, kayak aku interview biasanya, kalau aku interview itu biasanya 1 jam lah, kalau misalnya buat kayak dokumenter 2 menit 3 menit itu kira-kira interview 1-2 jam gitu lah. Nah dari 1-2 jam itu biasanya nanti kayak dipotong-potong, ambil bagian-bagian yang penting itu, kayak buang-buang napasnya. Jadi kayak emang nge-cut-nya itu emang harus precise ya, harus detail gitu ya. Di situ ternyata setelah mereka lihat waktu lagi offline editing, mereka lihat, oh iya ya, ternyata emang kayak kalau dibandingin sama dibandingin sama interview ya jelas lebih bagus kalau interview gitu, jauh lebih dapat semuanya kan. Biarpun emang kata-katanya itu nggak sesuai plek sama yang mereka mau gitu, tapi kayak semua inti dan konten yang harusnya diceritain itu ya udah dapat semua gitu. Jadi lebih baik kita pakai bahasanya dia aja, bahasa yang emang dia sering pakai dalam kehidupannya dia sehari-hari, makanya itu jadi natural banget kan, gitulah kira-kira. Nah dari sini, dari milestone Coca-Cola ini akhirnya mulai datang tuh kerjaan-kerjaan ke agensi-agensi lain, ke brand-brand lain gitu kan. Dari situ. Dan nah buat yang berikutnya ini aku akan cerita tentang subject research ya. Casting itu nggak ada kalau di dokumenter, kita pakainya istilahnya subject research gitu. Jadi kita boleh next slide. Nah ini aku akan ngasih dari Coca-Cola lagi. Ini kelanjutan dari yang pertama tadi. Jadi kayak udah satu pecah telur biasanya dapat yang lain-lain gitulah kira-kira. Nah di sini aku pengen ngasih tahu kayak salah satu cerita yang kita pakai buat bikin dokumenter ini. Jadi waktu itu buat di dokumenter ini yang akan kalian lihat ini kayak ada 3 subjek utama. Ada 3 subjek utama, tapi dari 3 subjek itu nggak terus kita langsung dapet aja 3 orang itu gitu. Kita tadinya itu ada 25 orang dan itu kita interview dulu satu-satu orang-orang itu. Jadi kayak kita waktu itu dari Natman Pictures itu pecah beberapa tim gitu kan. Dulu belum ada Zoom. Jadi kayak belum ngetren deh Zoom tuh. Kalau misalnya udah ada Zoom mungkin interview 25 orang, kalau misalnya bisa ngasih jadwal yang enak itu enak lah gitu ya. Kalau ini jadi kayak nyamperin satu-satu 25 orang itu di interview pakai kamera DSLR sederhana gitu kan. Ya udah di interview. Habis itu hasilnya kita present dulu ke klien tuh dari 25 orang itu akhirnya kita pilih tiga subjek yang benar-benar ceritanya paling oke gitu, dan kita juga ngelihat karakter mereka, oh ada yang ekspresif nih, ada yang ceritanya bagus tapi nggak ekspresif gitu, jadi nggak bisa kita capture dalam film ceritanya kalau dia nggak bisa ngomong, nggak ekspresif, pendiam gitu, lebih susah. Kalau dibandingin kayak ada yang ceritanya nggak seberapa ekstrim gitu, tapi orangnya bubbly gitu, orangnya seneng orangnya terbuka, orangnya senang bercanda gitu, malah lebih gampang buat kita jadiin cerita gitu. Jadi kita cari dari inilah, dari perpaduan dari antara
dia atau ceritanya dia, kira-kira gitu. Oke, kita bisa lanjut ya. Slide berikutnya. Oke. Nonton dulu ya. Nama gue Risti, tapi gue lebih sering dipanggil Bokri. Ada yang manggil Raiso, ada yang manggil macam-macam deh pokoknya. Mungkin dipanggil gigi kuning terus capek juga lagi manggil nama panjang ya. Jadi gigi sampai sekarang akhirnya. Sebel tapi gigi gue yang gak bisa ngelawan juga karena pasti gue langsung down gitu, langsung ya jadi gak pede sih pasti. Gue inget banget ada temen perempuan tuh bilang Kribo. Jadi kayak dia mengulang nama Kribo itu akhirnya Kribo. Pas jalan pulang sekolah itu udah udah. Raiso tuh artinya kan kalau dalam bahasa Jawa nggak bisa apa-apa tuh. Pokoknya beli kosmetik sebanyak mungkin biar gue tampak, biar sesuai dengan nama gue gitu loh. Biar sesuai dengan Raiza Andini itu yang cantik banget itu namanya. Maria Exonia Kristanti Teretolog. Pinginnya pokoknya jadi anak baik, bisa dikenal orang dengan kebaikannya. Lahirnya membawa berkah, membawa rezeki sampai sekarang. Raiza Andini akhir November dini hari. Mungkin nanti jadi anak saya pemimpin, dapat pemimpin lah gitu ya. Nggak panggilnya nggak Gigi itu panggilannya. Jangan panggil namanya dia, jangan panggil nama Kribo, nanti kamu saya tempeleng. Nama itu jangan main-main. Jangan jadi Raiso lagi, tapi jadi Raiza. Nama asli kita itu benar-benar ya nama yang diberkatin, nama yang penuh arti, nama yang bawa sesuatu. Meskipun orang lain mengenal gue sebagai Gigi, udah cukup. Sekarang harusnya orang mengenal gue sebagai Rio sih. Nama panggilan asli gue tuh Risti, jadi lu kalau manggil Bokri, ya it means somebody else, not me. Panggil dengan nama asli gue, nama lahir gue. Namaku Ocha. Namaku Tavia. Namaku Adam. Namaku Rista. Namaku Fani. Namaku Zahra. Namaku Rizwan. Nah, itu dia. Aku nontonnya juga udah lama nggak nonton itu, jadi terharu juga bisa nonton itu. Nah, kalau misalnya kita lihat tuh kayak semua yang muncul di situ kan itu kan orang-orang asli, dan bisa lihat kan kayak emosi-emosi yang muncul gitu kan. Ada bapak yang mau tempeleng orang kalau misalnya anaknya dikata-katain, ada yang nangis, ada yang kayak terharu, ada yang kayak ekspresinya kayak kikuk gitu ngelihat orang tuanya gitu. Kayak itu sesuatu yang nggak bisa didirect gitu kayak gitu tuh. Kayak emang gimana kita harus mengcapture itu dan menciptakan lingkungan, menciptakan kondisi dan lingkungan gimana biar kita itu bisa mengcapture itu dengan mudah gitu. Jadi emang natural dan emosinya, jadi makanya emosinya dapat banget sih. Ini waktu itu kalau nggak salah ini kan waktu itu buat Ogilvy ya, di tahun 2016 kalau nggak salah ya waktu itu. Dapat beberapa piala juga waktu kayaknya di Piala Citra 2016. Oke. Kita ke slide selanjutnya ya. Oke. Oh, sambil aku mau cerita, sorry ke yang sebelumnya lagi, yang ke tadi. Jadi waktu interview yang Coca-Cola tadi itu,
Itu aku kan bilang ya, kalau misalnya interview itu kita kan interview sama orang-orang asli gitu ya, bukan talent gitu ya. Mereka itu bukan orang yang biasa kayak berakting terus kayak dikelilingin orang, ditontonin gitu. Itu nggak nyaman banget sih buat interview, buat kayak dapetin ekspresi yang natural itu, kayak menciptakan lingkungan yang natural itulah. Jadi kayak benar-benar kita usahain. Kalau waktu itu dari agensi kayaknya ada 10 orang kayaknya yang datang waktu itu deh. Jadi kayak waktu itu kita kasih teradek, di teradek itu kayak buat biar mereka itu bisa nonton dari jauh gitu. Jadi kalau bisa itu mereka itu nggak di depan subjeknya gitu. Jadi yang di depan subjek itu kalau bisa cuma dua kameramen gitu. Dua kameramen, jadi aku ngopret sekaligus interview, sama satu lagi kamera covernya gitu. Jadi cuma 2 itu aja. Soalnya kalau kebanyakan orang akan susah banget buat terbuka. Ya terus habis itu ntar dan biasanya kan emang kerjaan agensi kan buat ngoreksi kan ya, buat ngoreksi dan ngasih feedback gitu kan ya. Cuman masalahnya kalau kerja sama orang yang bukan talent gitu, orang yang punya orang-orang biasa gitu. Terus kalau tiap kali interview terus dikritik, disuruh ngomong ini ngomong itu, nggak akan dapet emosinya. Yang ada juga kayak dia kalau nggak ngerasa minder, kalau nggak dia ngerasa marah, emosi gitu. Jadi waktu itu emang akhirnya aku bilang sama mereka, tunggu di luar dan nonton di luar, dengar dari luar. Nanti kalau misalnya ada feedback, kasih ke aku lewat WhatsApp gitu. Jadi jangan langsung ngomong gitu, jangan langsung ngomong. Jadi jangan sampai kelihatan kalau yang di interview itu ngerasa dia nggak bisa mendeliver ceritanya dengan baik gitu, malah jadi minder gitu. Jadi akhirnya aku minta tolong dong dikirim lewat WhatsApp aja, dan akhirnya komunikasinya gitu pakai handphone gitu. Tapi aku jelasin sama, biasanya kalau sebelum aku interview aku akan jelasin ke subjekku. Jadi aku akan selalu bilang, nah, sekarang kita interview ya, nanti aku akan sering ngelihat kamera, aku akan sering ngerubah-rubah settingan kamera, aku akan sering lihat handphone. Itu biasanya buat aku nulis daftar pertanyaan gitu. Jadi jangan ngerasa kalau misalnya aku lagi ngelihat kamera atau ngelihat handphone aku nyuekin kamu gitu. Jadi tetap cerita aja gitu. Jadi aku pengen nekenin itu dulu sih di awal. Biasanya gitu kalau misalnya aku kerja sama subjek-subjek gitu. Jadi aku akan selalu mentingin perasaan subjeknya dulu. Perasaan subjeknya yang paling penting. Soalnya kalau perasaan subjeknya udah terganggu, nggak akan dapat ceritanya nggak akan bisa keluar gitu. Gitu. Lanjut. Sorry. Ini dulu. Sekarang di bagian ini ya, raw and branded documentary di hijab nih. Nah, salah satu kalau buat aku ya, kayak kerja di dunia dokumenter ini sesuatu yang bikin aku ini ya makin kaya akan banyak pengalaman hidup sama pengetahuan gitu ya. Jadi emang aku cinta banget sama dokumenter sampai sekarang. Kayak aku ngerjain dokumenter terus, bahkan waktu lagi pandemi pun nggak bisa syuting, akhirnya aku bikin dokumenter juga kan, bikin dokumenter pakai stock footage gitu akhirnya. Nah ini aku pengen cerita tentang hijab nih. Kayak hijab ini kebetulan waktu itu CEO-nya itu teman-temanku waktu kuliah. Dan akhirnya terus habis itu dia kayak, bikinin film dong tentang hijab. Aku bilang, wah boleh juga sih, seru juga nih kayak. Cuman aku nggak tahu, aku bilang aku bukan orang Islam dan aku nggak ngerti esensi hijab gitu kan. Aku nggak ngerti esensi orang pakai cadar, aku nggak ngerti esensi orang pakai hijab, dan itu sesuatu yang asing buat aku gitu kan. Tapi kayak ada itulah, kalau misalnya kita ngerjain dokumenter itu, kita kan selalu sering ketemu sama sesuatu yang di luar zona nyaman kita gitu. Keluar dari zona nyaman kita dan kita explore dunia yang baru gitu. Dokumenter kan itu selalu gitu, kayak aku syuting kemana gitu, aku syuting ke Flores gitu, ketemu lagi dunia yang baru gitu, yang aku nggak tahu sama sekali. Jadi emang dokumenter ini kayak membawa kita itu buat selalu men-challenge ide-ide yang ada di otak kita gitu. Jangan kayak kita ini ya, yang kita lakukan sebagai dokumentarian ini kan sebenarnya cuma mengamati kan ya, mengamati gitu, kayak kita mengobserv aja. Jadi nggak kayak berusaha menanamkan nilai-nilai yang kita anut gitu. Dengan gitu kayak pemahaman kita akan dunia juga semakin kaya sih. Makanya aku suka nonton dokumenter dan aku suka bikin dokumenter, itu salah satunya itu. Jadi aku men-challenge diriku sendiri tentang apa yang nggak aku tahu, apa yang nggak aku ngerti tentang hijab, tentang cadar gitu. Nah itu sesuatu yang bikin kita makin dewasa sih kalau menurutku, buat bisa mengerti pemahaman orang-orang lain, sudut pandang orang-orang lain, budaya lain gitu. Makanya penting sih buat nonton dokumenter, dan kalau misalnya emang buat yang bikin dokumenter ya penting juga buat bikin dokumenter
Begitu. Oke, kita nonton dulu ya yang berikutnya nih, yang dari Hijab. Berjilbab itu harus anggun, harus halus. Mendingan nggak usah pakai hijab deh. Kalau misalnya gayanya high class banget, glamour banget kayak gini, Islam itu kan mengajarkan kesederhanaan. Wah nih perempuan bisnis, kayaknya nih cuman dikasih mainan sama suaminya nih. Kan kalau kita lihat di TV-TV ya, orang yang bernikah pasti istri teroris gitu kan. Ya udah di rumah aja, bener-bener ngilangin keduniaan gitu ya. Saya seorang vokalis di band beraliran hardcore, nama bandnya Gugat. Aduh, yang pakai jilbab mah udah ngaji di rumah, teriak-teriak lagi, nggak jelas. Bukannya itu kayak suara setan ya? Menurut mereka mungkin yang ditutupan kayak gini kayak ninja gitu kan. Atau Darth Vader kali gitu kan. Jadi waktu lagi ketemu sama investor, bawa anak, dia ngomong langsung, oh meeting bawa anak ya? Saya nggak bisa ngasih karena kamu punya anak. Kebanyakan dilemanya antara perempuan bekerja itu sama family. Nah aku harus milih yang di rumah nih, aku harus milih ngurusin anak nih, kayaknya ini lebih penting. Kenapa taekwondo? Kalau waktu nendang kan, atau kita lagi split atau apa, celananya kan naik. Nggak mungkin kan aku nggak bersentuhan sama cowok gitu kan. Tendang, rahang, kanan kiri ini udah geser semua. Ini juga ini habis ketendang, nggak bisa genggam patah di tangan ini 2 kali, tendon putus. Dian, apa yang kamu lakukan tuh salah. Apa yang kamu lakukan ini, selama ada orang yang mengikuti, selama ada orang yang melakukan apa yang kamu lakukan, itu kamu juga ikut berdosa, dan dosanya tidak akan berhenti sampai kamu nanti udah meninggal atau udah tiada. Bukannya itu adalah sebuah inspirasi yang bagus gitu. Sebenarnya setelah Mami meninggal itu, seolah nggak ada cahaya hidup lah gitu. Jadi rasanya waktu di pemakaman itu, saya seperti sendiri, saya seperti ringkih. Bulan saja retak, kelam yang menyeruak lamunan saya, hingga hati binar tak tergoyahkan. Kesedihan saya jadi tersalurkan. Lagunya menjadi jadi ada ruhnya gitu. Sempat disuruh buka jilbab sama pelatihku. Alasannya nanti kalau kejuaraan di luar negeri itu nanti berpengaruh. Nanti kalau wasit luar negeri nggak suka sama orang Islam nanti dikalahkan gimana. Padahal kan kamu udah latihan keras, masa cuma gara-gara jilbab doang kamu mau dikalahin. Kalau di Indonesia kan memang yang paling bergensi ada Jakarta Fashion Week. Ini ada yang bercadar mau daftar JFW gitu. Aku sempat mau mundur sih, saya tuh kayaknya enggak ya. Ya alhamdulillah saat aku hubungin panitia juga, mereka tahu aku bernikop, mereka malah, emang kenapa gitu? Emang nikop itu penyakit menular ya? gitu. Hardcore itu nggak sekedar musik, tapi ada movementnya. Ya kita harus menggugat ketidakadilan gitu loh. Jangan cuma hanya diam jadi penonton gitu. Saya rasa nilai itu juga ada di dalam Islam. Ya Islam itu kayak gimana sih? Kalau misalnya memang hardcore diimpor dari Barat, kayak nasyid, kayak kasidah kan memang diimpor dari Timur Tengah. Ini kayak aku bernikop, bisa aku pakai outer, pakai dress, kayaknya aneh gitu kan. Merusak agama Allah gitu kan, kayak gitu. Padahal aku bilang, justru aku bukan mau merusak agama Allah, justru aku pengen memperlihatkan ke orang gitu. Dengan lo menggunakan pakaian ini, lo juga masih bisa berkarya. Aku juga bisa keluar rumah, aku juga bisa senang, maksudnya jalan-jalan. Ini bentuk pengaktualisasian diri aku. Islam juga bisa cantik, bisa stylish, bisa trendy. Ini memang misinya untuk membawa hijab to the next level. Aku juga punya passion gitu, aku juga punya panggilan jiwa yang kita tuh harus do something. Banyak banget yang harus dibenerin di Indonesia gitu, banyak banget potensi yang harus kita gali. Masyarakat kita tuh butuh lapangan kerja, inspirasi buat next generation kita tuh siapa gitu.
hijab ini milestone juga sih buat aku. Ini pertama kalinya dapat piala di Citra Pariwara waktu 2016. Waktu itu dapat gold sama silver buat video ini. Waktu itu di kategori digital sama film apa gitu ya, digital film sama apa gitu, sama online film apa kalau nggak salah ya, lupa. Gitu kira-kira hijab. Jadi kayak kalau nonton hijab tadi itu kan kayak nggak berasa iklan gitu, nggak berasa jualan gitu. Padahal itu semuanya kan baju-bajunya hijab semua itu kan yang ada di situ, baju-bajunya hijab semua. Dan si Ajeng, si CEO-nya kan juga cerita tentang hijab juga gitu, kayak brandingnya subtle di situ, tapi kayak orang dapat cerita dan dapat edukasi yang lebih gitu tentang hijab, tentang kesetaraan gender juga ada di situ isu-isunya. Jadi emang cocok banget sama image-nya hijab waktu itu ya. Waktu itu kan image-nya hijab itu sebagai leading modest fashion yang smart gitu. Jadi emang benar-benar cocok sih waktu tahun 2016 itu. Oke, selanjutnya ini stok ya. Kayak aku pengen cerita, jangan takut kalau pakai stok gitu. Jangan takut pakai stok yang jelek, yang stok yang kira-kira nggak bagus gitu kualitasnya. Karena yang penting itu emang kayak kata Werner Herzog tadi, yang paling penting itu sebenarnya ujung-ujungnya nanti adalah ceritanya, bukan kayak gambarnya gitu. Kayak tiba-tiba jomplang kualitasnya, ada yang dari handphone, ada yang dari bahkan video WhatsApp gitu. Tapi kalau misalnya dapet emosinya, dapet banget. Dan ini kalau yang ini sih waktu itu dari Gojek buat audiensnya buat orang-orang pecinta bola. Jadi waktu itu kena banget sih ini waktu ceritanya. Ini kita nontonnya sebentar ya, sebelum langsung nonton aja ke slide berikutnya. Keuntungan bagi Sriwijaya di depan gawang Persela Lamongan. Mampukah dimanfaatkan dengan maksimal kali ini untuk membuka peluang mereka untuk unggul di babak pertama. Hinton, Warnera, sebuah shooting gol, sebuah penyerapan gemilang dari Khairul Huda, hampir saja membobol gawang Persela Lamongan. Jagonya dia memang bola-bola atas, terbang-terbang yang diving gitu, bola di pojok-pojok itu. Kali pada Aiden Jauh, apa yang terjadi Sportman Lovers? Bukan merupakan sebuah gol, kita saksikan. Dia saya julukin rajanya bola atas ya, nggak ada duanya di Indonesia. Penyelamatan luar biasa oleh Khairul Huda. Kecepatan, keakuratan beliau dalam melakukan save dan segala macam itu dengan gamblang lah bisa digambarkan. Samarinda yang saya ingat terlalu gemilang saat itu. Wah, semua bola atas, bola bawah dia dapat semua positif. Jadi supporter Samarinda semua marah sama dia. Semangatnya itu beda kalau membela tanah kelahiran sendiri. Pas di tahun 2012 itu kita sampai selesai kompetisi kita di peringkat 4 itu luar biasa bagi kita itu. Pas 2012 juga ada kok beberapa tim telepon dia yang ngajakin main di sini, main di situ. Tapi saya udah bilang nggak, saya di sini aja. Padahal pas itu dia banyak yang minta. Loyal banget. Di tengah godaan transfer yang terjadi tadi, dia tetap memutuskan Persela adalah klub dia besar, dia juga membesarkan Persela. Kebanggaan kita. Masih belum percaya gitu kalau almarhum itu benar-benar sudah nggak ada. Kehilangan Cak Uda itu benar-benar kehilangan seorang ikon lah istilahnya. Dia orang satu-satunya di Lamongan, pahlawan dia. Saya dengar dari berita-berita, saya jadi penggantinya Khairul Huda. Saya sebenarnya nggak suka kalau dibilang pengganti Khairul Huda kan. Penerus insya Allah lah bisa kan. Kalau pengganti nggak bisa digantikan di Persela. Makanya dia nomor 1. Jersey nomor 1 yaitu jersinya almarhum itu nanti akan dipensiunkan. Ini sebuah bentuk penghormatan tertinggi yang bisa dilakukan oleh sebuah klub terhadap pemainnya gitu ya. Jadi sampai kapanpun jersey nomor 1 ini memang hanya milik almarhum seorang. Siapa juga yang pakai nggak mungkin bisa kayak dia kan, nggak mungkin bisa gantiin Khairul Huda. Inilah
kesan terhadap perjalanan karir dan apa yang telah almarhum lakukan selama karirnya di sepak bola profesional Indonesia. Ayo kita lihat ke atas. Khairul Huda, legenda kita, masih lagi tersenyum melihat Stadion Surajaya rombongan. Saya sebagai El Almania waktu melihat ke atas, waktu pas pengibaran bendera kita menghadap ke atas itu bayangan kita seolah-olah Huda itu ada di hadapan kita. Deket saya pun ada istrinya, sedih banget tapi bangga sekali, kayaknya istrinya pun bangga meskipun kehilangan beliau. Kan saya kira itu hanya tim pengibar saja, ternyata banyak banget supporter yang turun di situ. Mungkin 100 tahun atau 1000 tahun lagi mungkin belum ada yang bisa menggantikan sosok Khairul Huda. Gitu kira-kira kalau mau memanfaatkan stok ya. Dan kita juga ngelihat ini, yang ngelihat audiensnya kan emang buat pecinta bola nih waktu itu. Oke, kita lanjut ya ke slide berikutnya. Nah, ini kita mulai akan ngomongin production value nih di sini. Jadi kayak production value dan kenapa itu penting gitu. Kenapa ada dokumenter yang kayak budgetnya bisa akhirnya jadi gede banget gitu kan. Dibandingin kayak iklan-iklan yang control situation ini kayak ini kan krunya cuma dikit nih misalnya, cuma dikit tapi krunya cuma dikit, tapi biasanya kalau control situation itu kan kita di set 1 hari semuanya di situ gitu kan, syuting cuma 1 hari, begitu 1 hari itu udah selesai jam 12, biasanya kan jam 4 pagi sampai jam 12 malam udah wrap, jam 12 malam oke bungkus. Nah, kalau dokumenter biasanya syutingnya bisa sampai 5 hari, 10 hari gitu. Jadi kayak ya sama aja di akhirnya kalau buat budgetnya akhirnya ujung-ujungnya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Ini aku akan ngasih contoh setelah ini beberapa dokumenter. Mulai dari sini ke bawah itu rata-rata dokumenternya yang high production value semua. Nanti kalian akan bisa lihat kayak bedanya gimana sih kalau misalnya dokumenter yang production value-nya tinggi. Soalnya kalau production value tinggi itu kayak kita bisa syuting lebih lama gitu. Kita nggak cuma kayak aduh terbatas budget cuma bisa syuting 2 hari gitu kayak. Enggak, kalau misalnya budgetnya oke, kita kayak bisa syuting sampai seminggu gitu kan. Syuting sampai seminggu, bisa syuting kayak pindah-pindah tempat gitu, bisa syuting ke berbagai lokasi dan kayak bisa kayak ini nih misalnya yang aku akan tunjukin nih kayak bisa bikin shot underwater gitu kan. Bisa kayak nge-hire kameramen underwater, terus habis itu kayak bisa bikin kayak treatment yang asik gitu. Soalnya bikin treatment yang asik itu kan butuh waktu juga kan. Kayak misalnya yang aku akan tunjukin ini ada banyak treatment kayak treatment flat lay gitu-gitu, sesuatu yang fresh gitulah ya buat dokumenter gitu. Oke, boleh kita play yang selanjutnya biar lebih jelas kebayang kayak gimana. Punya usaha itu harus bisa beradaptasi atau tidak bertahan sama sekali. Saya paling suka jalan-jalan di antara 6 bersaudara. Kalau adik-adik minta ikut, selalu dikasih izin asal sama Uni Lili. Kamu kan suka jalan-jalan, kenapa nggak ambil pariwisata aja? Ternyata peluang karirnya banyak. Nama saya Lili, saya pemilik PT Duta Pesona Wisata. Dulu kita termasuk 10 besar travel agent di Sumatera Barat.
Tapi kemunculan tiket-tiket online sangat mempengaruhi bisnis kami. 2014 itu terpuruknya kita di sana. Omset yang tadinya adalah 50 juta satu hari menjadi 50 juta dalam 1 bulan. Akhirnya untuk efisiensi kami merumahkan beberapa karyawan kami. Kita harus bertahan. Sebagai seorang gaptek kita bisa belajar. Karena customer saya pindah ke online, saya juga harus pindah. Yang pertama kita pelajari adalah bagaimana cara membuat website ini dengan simple. Waktu itu kebetulan saya diajak untuk ikut kelas Women Wheel. Women Wheel ini membantu kita untuk memahami digital marketing secara lebih mendalam. Bagaimana kita untuk memposisikan website kita di halaman pencarian Google. Datang permintaan pertama, mereka telepon dan menanyakan paket wisata yang kita tawarkan di website. Sekarang selain menjual tiket, kita termasuk salah satu pelopor menjual paket wisata pulau di Sumatera Barat. Tapi saya tidak mau berhenti di situ saja. Target kami ke depan, kami akan lebih mengembangkan ekoturism yang sangat bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat. Saya sangat bersyukur langkah kecil yang saya ambil bisa berpengaruh seperti sekarang ini. Oke, itu kira-kira kalau misalnya kalian melihat tadi itu banyak lokasi, banyak treatment yang emang butuh. Oh, waktunya tinggal 10 menit lagi. Oke. Yang butuh banyak waktu gitu, butuh banyak waktu dan butuh banyak special treatment, ada time lapse, macam-macam gitu. Jadi lebih gambarnya itu lebih dinamis dan nggak boring gitu dibandingin kayak yang sebelumnya kan emang nggak ada yang sekompleks itu treatmentnya gitu kan. Ini sebenarnya ada beberapa video lagi yang high production value, cuman mungkin aku akan puter cuman 2 aja lagi ya. Ini yang berikutnya, slide berikutnya, ini Google juga, buat Google juga, dan hampir mirip dengan yang tadi, jadi mungkin aku skip aja dulu yang ini videonya, nggak usah yang ini. Kita skip, next slide. Ya, oke. Nah, aku akan langsung ke sini aja. Ini seru sih soalnya. Jadi kalau tadi kita kan ngomongin dokumenter, yang base-nya itu interview gitu ya. Kalau yang sekarang ini yang pengen aku tunjukin itu ini base-nya itu musik gitu. Nanti ini akan seru sih buat ditonton. Kalau subjek research-nya sama, yang kita lakukan sama, kita ambil dari 40 orang, kita pilih 20 orang karena ini kebetulan butuh nyanyi, kita pilih mereka bisa nyanyi atau enggak, mereka ekspresif atau enggak orangnya. Soalnya kalau nggak ekspresif agak susah juga. Kita karena emang pengen bikin orang nangis lah ya kira-kira, kayak KPI-nya itu bikin orang nangis gitu. Jadi akhirnya waktu itu kita pilih 20 orang buat partisipasi dalam film ini, dan kita benar-benar nyari authenticity-nya lah dari orang-orang itu, pengalaman real-nya. Oke, yuk kita lanjut. Oke, kita play dulu ya videonya. Maaf ibu, tak angkat teleponmu, menjawab ketus saat kau menelponku. Maafkan aku, jarang beri waktu ngobrol denganmu, bertanya kabarmu. Sering tak sabar saat kau bicara, kadang lupa ulang tahunmu. Maafkan aku, sering tidak pulang, sedang sibuk, selalu jadi alasan. Dulu ku sering buat
sering bertengkar dengan adik kalau habis bermain. Kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa, hanya memberi tak harap kembali, bagai sang surya menyinari dunia, bagai sang surya menyinari dunia, bagai sang surya menyinari dunia. Kasih ibu itu ada awalnya, nggak ada akhirnya. Oke, agak ini ya, agak nge-lag dikit ya antara audio sama visualnya. Kira-kira gitu. Itu seru banget sih waktu bikin itu. Nanti akan ada behind the scene, aku pengen nunjukin yang Pentin tadi itu. Tapi kita sebelumnya lanjut aja dulu ya ke yang berikutnya, ke slide berikutnya. Ini juga music based reality nih. Dan ini kayak kita waktu itu 3 tim sekaligus kita bagi ke berbagai lokasi di Indonesia, terus kayak kita nonton aja deh langsung deh ke slide berikutnya. Ini seru sih. Waktu itu depan-depannya ini kayak, ini karena ini lagu Indonesia Raya kan, ini kayak harus ada peringatan gitu di depannya, kayak ini apa filosofi filmnya gitu. Ini bukan iklan. Ini kan soalnya dari Gojek gitu. Soalnya kalau ini iklan nggak boleh kalau lagu bangsaan. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku, marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta.
Oke, udah bisa unmute. Ya, tadi itu kalau misalnya kalian lihat tuh kayak lebih dari 400 orang itu nyanyi buat film yang tadi itu. Jadi kayak dapat banget sih semua feel-nya dapat banget sih. Gimana kalau misalnya nontonnya kurang asik ya kalau di sini tadi soalnya apa agak nggak sync gitu antara audio sama ininya. Agak ada delay-nya ya. Agak ada delay-nya, jadi kayak feel. Kalau nonton gini kan soalnya penting banget tuh buat dapetin feel itunya. Iya. Dapetin feelnya. Kayaknya udah mau di stop nih ya, gara-gara waktu. Oh, enggak masih Oh enggak, masih bisa. Masih ada. Oke. Masih ada. Mungkin aku abis ini Tenang. ini yang terakhir ya, aku pengen nunjukin kayak behind the scene aja sih dari yang Pentin tadi. Jadi music base ini emang sesuatu yang kalau yang buat aku sih menarik banget dan perlu dieksplor lagi sih buat bikin ini kan kayak perpaduan antara musik sama dokumenter gitu ya. Jadi kayak dapetin feel autentik lewat musik itu keren banget sih. Yuk kita lihat slide berikutnya aja ya, langsung nonton aja ya. Oke. Gimana kayak ini tentang emosi sih. Ini film terakhir yang aku akan putar sekarang tentang emosi sih, kayak gimana pentingnya kerja pakai perasaan sih, emang kerjanya benar-benar pakai perasaan. Oke, yuk langsung putar aja. Pertama kali denger proyek ini buat aku tuh satu proyek yang sangat penting ya, karena apalagi di dalam Ramadan kan kita mestinya selalu keluarga, orang tua dan ibu khususnya. Ibu-ibunya pasti kita goalnya itu kan. Iya. Rencananya kita kemarin tuh menjebak para ibu-ibu untuk gimana caranya supaya emosinya mereka tuh bisa ditangkap itu sama kita. An old pictures of me, having her as a baby, so we want to keep the emotional sort of older mother. Yeah. I think that's great. Nervousness and that voice, right? Even if a voice is a bit trembling, actually moves your heart. Because you know she's doing this to show her heart to her mom. Kita yakin di situ pasti ada emosi yang real kan, antara ibu sama anak-anaknya mereka yang nyanyi di panggung itu. Kita yakin banget deh pasti ada emosi, ada raw emotion di situ, pasti deh. Dan hari ini setelah syuting, ya kita ngeliat banget bahwa emosinya mereka tuh bener murni gitu. Hari ini seru banget, proses syutingnya berjalan dengan sangat-sangat mulus, dan yang paling penting sih sebenarnya adalah kejutan ini bisa tersampaikan message-nya dengan baik, dan ternyata memang benar tersampaikan dengan baik tadi semuanya. Dan aduh, aku sampai merinding ceritanya karena aku nggak berencana sama sekali, dan aku nangis juga gitu karena benar-benar keinget sama ibuku, dan yang jelas aku keinget sama Kawa yang ada di backstage. Setiap hal itu kan harus ada air matanya kayaknya. Kesannya tuh kayak melahirkan. Jadi segala sesuatu yang bagus itu nggak sama sekali tidak bisa sehalus yang kita inginkan. Sesuatu yang bahwa lagu, kata-kata, dan sesuatu kalau datangnya dari hati, itu pasti nyampe, ngena ke hati lain. Begitu. Oke. Itu slide terakhir, cuman aku sih buat penutup aku cuma pengen ngomong ini sih. Kalau misalnya di Zen Buddhis itu ada istilahnya wabi-sabi. Wabi-sabi itu kayak ya sesuatu yang nggak akan pernah selesai gitu, sesuatu yang nggak akan pernah sempurna gitu. Jadi kalau misalnya kita bikin dokumenter itu pasti akan ada hal-hal teknis yang nggak akan seindah kalau misalnya itu ada di controlled environment gitu. Dan itu emang sesuatu yang harus kita bisa terima gitu. Karena emang kayak kalau kita ngarepin segalanya perfect gitu,
malah kita terjebak sama dunia yang kita bikin sendiri di otak kita gitu. Kita bukannya kayak membuka kesempatan buat kenyataan yang buat memanifestasikan dirinya jadi suatu bentuk apa ya, keajaiban gitu yang ada di depan mata kita gitu. Kayak misalnya kayak di film yang tadi ini, yang Pentin ini, kita bisa lihat kan kayak di ending itu kita kan nggak nyangka gitu, kayak misalnya terus tiba-tiba bakal nangis Andinnya gitu, kayak terus akhirnya dimasukin juga ke filmnya. Bagus, yang apa, yang kita pikirin kan cuman ya udah kita capture real emotion, kita tahu pasti akan ada emosi, tapi ya udah kita nggak akan ngedirect siapapun di situ. Jadi kita benar-benar mengamati kenyataan aja, mengamati kenyataan seperti apa adanya lah gitu. Dan waktu syuting sih menariknya kayak kameramennya tuh waktu itu megang Ronin itu kayak stabilizer gitu, dia megang kamera gini sambil nangis, jadi kayak salah satu DOP-nya nangis sambil ngeliatin orang nangis, jadi kayak emang dapat banget dari kayak dari krunya pun tersentuh dan orang-orang yang ada di situ tersentuh. Jadi emang seperti yang kayak Anggun bilang tadi itu sih, sesuatu yang dari hati pasti kena ke hati yang lain lah gitu kira-kira. Oke, next. Aduh gila, goks. Gokil banget ini Mas Putra asli. Sebelumnya nih Mas, sebelum kita lompat ke pertanyaan yang dikasih sama teman-teman yang nonton, aku ada pertanyaan. Sebetulnya udah dikasih skrip, cuman kayaknya aku bakal nanya di luar pertanyaan itu. Pertanyaan aku gini Mas, ketika Mas Putra ngebikin semua karya-karya Mas Putra tadi deh ya, aku nggak sedikit ini tuh bener-bener mukul gitu, kayak oh shit gitu. Oke. Nah, Mas Putra sendiri tuh perasaannya gimana Mas ketika ngebikin kayak gitu? I mean, I feel a lot of emotion watching the videos. Kalau Mas Putra sendiri gimana? Kayak masa iya sih, kayak dari tadi tuh gue nontonin kayak ya ampun gitu. Kalau Mas Putra sendiri gimana? Kalau aku ya, aku tuh rata-rata kalau aku interview orang itu, rata-rata sih aku sering ikut nangis juga gitu kalau mereka nangis gitu. Jadi kalau yang aku lakukan kalau misalnya lagi interview orang gitu kan, aku benar-benar cuma dengerin gitu. Jadi kayak aku punya daftar pertanyaan, cuman yang utama yang aku harus lakukan itu jadi pendengar aja buat mereka gitu. Aku benar-benar dengerin, dan saat aku dengerin mereka akan makin terbuka dan rata-rata tuh tiba-tiba mereka kalau terbuka itu kan lega gitu ya. Cara orang mengeluarkan kelegaan kan macam-macam gitu ya. Salah satunya kan lewat air mata gitu, lewat tangisan. Dan emang sering banget sih kayak nangis rata-rata. Makanya emang subjek dokumenter gue dari yang film dokumenter beneran atau iklan itu emang akhirnya jadi teman gitu rata-rata. Oh, that's wonderful. Gila, gokil. Oke, Mas, nih kita udah ada pertanyaan nih dari Nur Rahma Adilah dari Amarbang. Kita minta tolong ke Nur Rahma Adilah untuk dinyalain kameranya dan mic-nya di unmute biar bisa langsung ditanyakan pertanyaannya untuk Mas Putra. Bentar ya, Mas Putra ya. Gimana? Bisa kah guys? Enggak. Gue langsung ceritain aja. No. Cool. Mas, kalau gitu gini, karena belum dinyalain nih, aku ada pertanyaan lagi nih Mas. Dari yang sudah diproduce sama Mas Putra, itu tuh dimulainya dari research dulu atau dari ide dulu? Riset sama ide kadang-kadang jalannya berbarengan ya. Kalau misalnya emang yang assignment dari kan kalau sekarang jalur bikin iklan kadang-kadang sering itu dari klien sering kadang-kadang langsung kontak ke kita juga, dan kadang-kadang bahkan sampai ada juga kita kan juga di Anatman ada kayak tim kreatifnya gitu. Jadi kita bikin konsep juga dan kita eksekusi juga. Tapi kalau misalnya yang dari agency, dari advertising agency, rata-rata konsepnya udah matang sih. Jadi emang benar-benar lebih banyak ke risetnya dulu, kayak matengin dari konsep yang udah ada gitu, gimana kita bisa translasikan jadi film dokumenter yang baik gitu.
yang emosional juga gitu. Oke. Oh, oke. That's dope. Mas, nih ada nih karena Nur Rahmanya ada kendala teknis, nggak bisa di show videonya. Nih kita Itu mau, ada kok. oh bisa? Mana? Halo. Oke, halo Nur Rahma Adila. Hai. Nih ada Mas Putra nih, silakan disampaikan pertanyaannya. Sikat. Oh, aku boleh unmute ya? Boleh. Ada sebenarnya rada deg-degan juga sih gimana ya. Jadi Santai aja. makasih Mas udah di sharing, cukup insightful juga sama apa ya. Bener tadi sempat di-mention juga apa ya, kita yang nonton pun jadi emosinya tuh kayak kebangun, terus kayak kepikiran juga Mas Putra pas ada on the spot tuh gimana gitu kan ya. Cuman udah kejawab juga tadi. Sebetulnya aku pun beberapa kali juga sempat bikin video, cuman apa ya, ada karena aku kerja di satu company, jadinya ada beberapa pesan apa ya, message dari brand yang harus aku utamakan juga gitu. Nah, big question aku itu lebih ke arah kita harus mengutamakan dari narasumber, emosi dari narasumber, ataukah dari brand itu sendiri gitu. Karena kan brand juga punya message yang harus kita sampaikan, sedangkan ada juga di dalam hati yang pengen lebih munculin emotion dari si narasumbernya itu sendiri. Gitu, Mas Putra. Dari aku. Sama yang kedua, pertanyaan adalah hal utama apa sih yang harus kita lakukan sebagai apa ya, videographer gitu ya, atau sebagai pemula untuk memulai video dokumenter itu sendiri, dan apakah adakah challenge sendiri sih untuk Mas Putra gitu, challenge sebesar apa yang pernah Mas Putra rasakan gitu. Seperti itu. Terima kasih. Challenge dalam apa nih? Gimana, Mas? Challenge dalam apa maksudnya? Apa ya, during apa ya, pembuatan video, mungkin dari story-nya atau dari apa ya, akhirnya story itu jadi, atau kita untuk apa, ngobrol sama narasumber. Karena beberapa kali juga aku ketika ngobrol sama narasumber sambil cerita juga Mas, pas aku ngobrol sama narasumber ada beberapa part yang memang mereka tuh nggak mau mention gitu, padahal sebenarnya itu adalah poin yang apa ya, yang oke-nya gitu, yang bisa kita build kayak gitu. Bikin apa ceritanya waktu itu? Waktu itu untuk company kayak apa ya Mas, impact produk untuk their life kayak gitu. Cuman mereka itu ada bisnis, tapi karena mereka mengajukan pinjaman ke kita, jadi mereka tuh nggak mau kayak di share gitu kalau mereka tuh butuh pinjaman kayak gitu. Oh, malu gitu ya? Iya, kayak malu gitu. Cuman padahal menurut kita nggak masalah, karena kita nggak mau ngasih tahu masalah mereka lebih ke internal family mereka, tapi lebih ke bahwa kita tuh can improve their life kayak gitu. Bahwa mereka tuh tetap bisa changing walaupun di suasana yang kayak gini gitu, di pandemi kayak gini, nggak punya bisnis, kerjaan juga kebetulan dia di PHK kayak gitu. Iya. Waktu itu sempat ada beberapa narasumber, kayak sempat ada subject research nggak, kayak misalnya dari kita wawancara dulu kayak 10 gitu, terus baru dipilih 2 gitu. Kemarin ada beberapa, tapi nggak sampai 10 sih Mas, kayak 3 gitu, kayak 3. Terus kebetulan beliau yang mau untuk join, terus mau cerita, tapi ada beberapa cerita yang mereka nggak mau gitu, sampai mereka juga nggak mau ngasih stok video atau foto bisnisnya mereka gitu, karena kan online, mereka nggak buka di ruko atau di mana gitu. Iya. Kalau aku sih emang sering sih nemuin masalah kayak gitu, kayak subjek atau narasumber bahkan kadang-kadang ada yang kayak di tengah jalan udah syuting gitu, terus kayak sorry, kayak nggak mau ikut lagi gitu ada juga yang kayak gitu. Jadi emang itu ngakalinnya emang dengan cara dapetin subjek sebanyak-banyaknya sih kalau dari aku. Soalnya kita kan kalau di dokumenter ini aku selalu menganggap itu kayak sutradaranya itu sebenarnya alam semesta gitu, kayak kita itu ya udah kita capture, tapi kita nggak bisa kayak bikin film yang dalam control environment yang oke, maunya gini, endingnya gini. Kadang-kadang endingnya beda sama yang kita harapkan gitu. Jadi emang kita seninya agak beda sih kalau dokumenter. Seninya itu seni ngakalin kenyataan gitu, seni merangkum kenyataan gitu, seni motong-motong interview gitu sih. Itulah kira-kira. Jadi, aku mungkin balik ke pertanyaan pertama ya tadi tentang narasumber sama brand tuh. Kayak lebih pentingin kayak emosinya atau brandnya. Kalau aku sendiri sih, aku akan lebih pentingin brandnya dulu. Soalnya aku kan kerja buat brand, aku kan kerja buat agency, aku akan pentingin itu. Tapi
waktu aku tahu kepentingannya mereka, tapi aku nggak akan bilang sama narasumberku. Aku nggak akan kayak minta sama narasumberku buat ngikutin apa yang diminta sama brand atau agensi itu. Jadi aku akan mentranslate kebutuhannya mereka, kebutuhannya brandnya, dan semua feedback yang mereka kasih ke aku, dan aku akan ngobrol lagi sama narasumbernya biar aku bisa dapat insight yang itu. Tapi aku nggak akan kayak apa ya, aku tuh agak susah kalau misalnya terus tiba-tiba coba ngomongnya kayak gini dong, kayak diarahin ngomongnya sesuai dengan keinginan agensi atau brand tuh. Soalnya begitu kita ngarahin gitu, dia itu ngerasa apa yang dia omongin selama interview sebelumnya itu kayak sesuatu yang salah gitu. Oh jadi gue salah ngomong ya gitu. Jadi kayak dia jadi minder, jadi malu gitu. Jadi kayak gue harusnya ngomong yang baik-baik mungkin tentang brand ini gitu. Jadi kayak susah jujur gitu. Iya, kejujuran. Makanya jadi kayak kita jadi penengah sih. Ya, maksudnya kalau aku bikin film aku jadi yang tengah sih. Jadi kayak aku harus bisa nyampain apa yang apa kebutuhannya brand, tapi aku juga harus bisa tetap jaga perasaannya narasumber. Soalnya perasaannya dia paling penting sih. Kalau buat bikin cerita soalnya paling penting perasaan dan ceritanya dia sih, narasumber itu. Gitulah kira-kira kalau dari aku. Yes, terima kasih Mas Putra. Ya, terima kasih. Nice sekali pertanyaannya. Mantap sekali Mas Putra. Ini kita tinggal 30 menit lagi nih waktunya. Apa kita mau langsung jump into practice buat teman-teman? Nah, setelah minimal practice, mungkin kalau teman-teman ada yang masih mau bertanya, bisa banget langsung kirimin formatnya nama, terus university atau kerjanya di mana, sama pertanyaannya apa. Soalnya nanti kalau ada pertanyaan yang sangat bagus akan dapat souvenir dari Citra Pariwara 33. Yuk, kita mau mulai praktisnya, Mas Putra, udah siap? Oke, mungkin aku praktis ini aja ya, langsung ke teknis editing ya. Aku pengen nunjukin tadi kan, aku bilang jangan pakai storyboard gitu kan. Kayak storyboard buat pengecut gitu. Nah, cuman kalau misalnya, ya, ini kelihatan ya, layarnya kelihatan nggak? Aku share screen barusan. Mau share screen, wait, coba sebentar kita cek sebentar ya Mas. Bisa kok, bisa kelihatan. Udah kelihatan ya? Sebentar. Oke. Ini kalau misalnya kalian lihat screen yang aku taruh di sini, ini kelihatan ya, Mas? Kelihatan Mas? Aman? Ya, aman. Jadi ini dokumenter yang lagi aku kerjain. Aku lagi sering banget kayak sekarang dokumenter kayak interviewnya via Zoom gitu, dan rata-rata terus kayak dikasih animasi gitu. Jadi kayak dokumenter yang pakai animasi. Kalau jadi kayak beda sama dokumenter yang biasa yang tadi kalian tonton itu. Dan ini kebetulan kliennya NGO, program peduli sama The Asia Foundation, pemerintah Australia juga. Nah ini aku pengen jelasin sih kayak misalnya cara kerja kalau aku ngedit biasanya gimana ya. Kalau yang menurutku yang paling penting tuh layer pertama itu layernya interview. Jadi kayak interview, terus habis itu kayak narasi. Ini pakai narasi. Rata-rata kan kalau yang tadi itu kan nggak pakai narasi. Rata-rata kan pakai interview. Ini dokumenter yang pakai narasi nih, misalnya kayak gini. Diri ini adalah kumpulan atribut identitas dan pengalaman masa lalu. Atributku jelas. Namaku, keluargaku, pakaianku, harta bendaku, pendidikanku, lingkunganku. Itulah kira-kira. Ini tayangnya nanti malam loh di YouTube-nya Anatman Pictures kalau mau mau nonton premiere. Ada diskusinya juga nanti, ada Zoom discussion-nya juga sama narasumbernya. Jadi ini tentang isunya tentang anak yang dilacurkan ini kalau yang ini. Itu saya kayak nanti ada kayak interview dari mereka. Nah, aku pengen nunjukin kayak di sini nih ya. Tadi kan aku bilang jangan pakai storyboard. Cuman kalau misalnya kayak gini, kayak ini kan hasilnya gini nih. Hidupku biasa-biasa aja. Aku lahir di keluarga yang harmonis. Walaupun ayah dan ibuku sibuk bekerja. Nah, gitu kan. Tapi aku juga butuh kayak aku butuh ini stilomatic ya. Jadi sebelum aku masukin animasi aslinya, aku bikin stilomaticnya dulu kayak gini. Jadi kebayang.
Ini penting juga nih kalau buat yang kayak gini ya. Jadi emang kita kan nggak syuting sama sekali, benar-benar kayak sekarang itu cuman kayak interview via Zoom. Bahkan ini voice recordingnya pakai Zoom nih, bukan pakai aplikasi Zoom ya. Jadi kayak waktu itu jadi ada satu tim kita yang datengin rumah mereka dan setup kayak audio recorder yang proper. Tapi kayak ini semuanya kayak dilakukan online gitu. Klien juga presentnya offline online juga, present online-nya juga via via Webster. Nanti aku bisa tunjukin juga sih aplikasi Webster gimana. Aku pengen nunjukin paling nggak interface inilah. Ini program editing namanya DaVinci Resolve. Jadi di sini tuh biasanya ini tadinya program buat color grading, cuman mereka akhirnya kayak ngupgrade program mereka sampai akhirnya bisa ngedit offline juga di sini. Jadi enak banget sih. Dulu itu kalau misalnya kalian yang kerja di agensi pasti tahu lah yang kayak gimana ribetnya pindah dari offline ke online gitu. Offline ke online itu biasanya harus pindah platform, pindah software gitu kan. Kalau sejak pakai workflow baru ini di DaVinci Resolve kayak semua bisa kayak offline-nya udah oke di sini dan akhirnya tinggal grading di sini. Jadi kalau misalnya kalian kerja sama production house pasti ada istilah namanya offline lock tuh. Jadi kalau udah offline lock itu nggak boleh diganggu gugat lagi tuh. Kalau misalnya udah offline lock nanti semua akan kerja gitu. Kalau misalnya kalian di sini, kalian bisa lihat nih, kayak misalnya aku nanti bisa geser-geser nih kan ya, geser-geser layer. Tapi nanti kalau misalnya aku udah, ini oke, udah lock, aku akan pindah ke color grading nih ya. Ini tab buat color grading nih. Nah di sini tuh benar-benar udah nggak bisa diapa-apain lagi nih, urutan-urutannya nggak bisa diapa-apain lagi. Soalnya kalau offline itu ngatur jalan cerita ya, ngatur cut to cut gitu kan, ngatur durasi. Nah terus kalau tiba-tiba pas lagi itu, soalnya kalau misalnya offline udah lock tuh semua orang akan kerja tuh, coloristnya akan kerja, animatornya akan kerja, musik komposer akan kerja, SFX, sound effect akan kerja. Nah makanya kalau misalnya udah offline lock yang kerja itu segambreng gitu, rame-rame. Jadi kalau terus tiba-tiba udah offline lock terus udah dikerjain sama kayak 5 orang gitu, terus tiba-tiba sorry ada revisi lagi, waduh ini kayak berubah semua lagi. Jadi semuanya berubah lagi. Jadi makanya kayak pentingnya offline lock itu di situ. Nah, aku pengen cerita itu situ. Habis itu biasanya dari offline lock terus akan ngerjain musik. Jadi kayak musik ini kalau kalian lihat di sini juga ya, musik audio itu cuma ada 3 layer nih jadinya di sini. Jadi ada musik, sound effect sama dialog. Nah, jadi cuma dibagi 3 ini. Kalau misalnya kalian lihat aslinya itu kan, kalau editannya itu kan banyak cuttingan kayak gini nih. Cuttingan semua gitu kan. Tapi begitu udah offline lock semua akan dikasih ke audio engineer gitu. Jadi cuma dijadiin 3 ini aja. Akan di mixing, akan dibersihin kalau ada noise. Jadi kayak misalnya ada sirine ambulan dari jauh gitu bisa dihilangin kayak gitu-gitu. Ada suara kresek-kresek ya bisalah kita hilangin dikit-dikit gitu. Tapi kalau sebisa mungkin audio itu udah clear waktu recording sih. Itu tapi ada caranya juga buat ngakal-ngakalin ya. Itu kira-kira aku yang pengen share tentang teknis editing mungkin ya. Mantap sekali. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Boleh loh, langsung di-share, biar bisa langsung dijawab sama Mas Putra. Aku sama pengen nge-share ini lagi sih sebenarnya. Kalau ada satu, apa, Mas? aku sambil share satu lagi ya, kayak platform editing sih. Kayak platform editing gimana caranya kita kerja di pandemi inilah terutama kan. Iya. Atau mau ada pertanyaan dulu? Enggak kok, masih bisa Mas. Masih bisa, ayo Okay. langsung aja kita share. It's okay. Aku share screen dulu ya. Ya aku pengen cerita kesulitannya sekarang kan di masa pandemi gini kan kayak kita susah buat ada session offline, session online gitu kan. Enaknya kalau ada offline online kan kita bisa nge-lock semuanya di situ kan. Cuman kalau ini sih dari dulu sih kita itu sering banget pakai platform namanya Webster dari dulu itu. Jadi kayak aku pengen share ini sih, soalnya ini penting juga sih. Ini jadi kayak selalu ngasih feedback itu, aku selalu minta klien feedback itu di sini sih biar gampang. Soalnya kalau misalnya kirim-kiriman lewat WhatsApp gitu kayak jadi nggak teratur sama sekali gitu. Kayak kita nggak tahu versi mana, versi berapa gitu. Kalau pakai Webster ini enak banget sih, kayak misalnya di sini aku ngasih stylomatic-nya dulu kan. Terus dilihat dulu stylomatic-nya udah oke belum? Nanti aku akan klik ya.
Kalau Stillmatic-nya udah oke, terus masukin ke offline, masukin ke online, masukin ke mixing preview gitu kan. Aku mungkin mau share yang ini nih. Misalnya aku buka yang ini nih. Ini enaknya sekarang kalau pakai aplikasi gini, buat zaman sekarang tuh gini sih, kayak misalnya gini nih, ada komentar dari klien gitu kan. Kalau keburu karakternya agak terlalu kecil untuk 17 tahun gitu kan. Jadi tinggal langsung dipinpoint di situ. Jadi kayak misalnya, apakah memungkinkan wajahnya di blur karena masih terlihat cukup jelas gitu-gitu. Jadi kayak bisa langsung diskusi di sini sama mereka, sama klien-klien di sini. Jadi kalau misalnya aku bisa langsung balas di sini, bisa siap gitu. Terus habis itu bisa sambil senyum. Nah. Oke. Kalau udah selesai biasanya aku mark complete gitu. Jadi dia langsung dapat notifikasi juga. Ini enaknya sih. Ini dulu kita pertama kali pakai aplikasi Webster ini tahun 2017. Soalnya waktu itu kita ada kontrak sama Gojek waktu itu, jadi kontrak retainer, dan kita ngerjain kayak apa ya waktu itu kayak berapa ratus output gitu 1 tahun buat Gojek. Makanya akhirnya kayak nggak mungkin kayak bolak-balik klien tiap hari datang ke studio buat approval dan kita harus syuting gitu, kayak banyak banget tim yang jalan gitu kan. Akhirnya kita pakai ini waktu itu. Jadi semuanya ke-track dengan jelas. Ini enak banget, dan pas lagi pandemi gini jadi kayak udah enak sih buat kita, kayak kita udah ngerti lah workflow online tuh emang enak banget sih sebenarnya kalau misalnya udah bisa dapet jadi makin dipermudah ya. Itulah kira-kira aku cuma pengen nunjukin sini. Ini penting sih buat sekarang ini. Mas Putra, kita dapat pertanyaan nih dari Angga Rahmanda dari Hakuhodo Digital. Coba aku tanya dulu ya, Mas Angga sama Mas Angga Rahmanda, bisa dinyalain mikrofon dan kameranya? Halo. Halo, Mas Angga Rahmanda. Halo. Halo, Mas. Silakan disampaikan pertanyaannya ke Mas Putra. Monggo. Ya, Mas Putra, barusan kan setelah melihat beberapa film dokumenter atau iklan dokumenter dari Mas Putra, itu semuanya kayak menyentuh banget gitu kan ya. Maksudnya ada banyak emotion. Nah, pada saat membuat itu sebenarnya ada nggak sih kayak satu formula di mana bahwa kayak tema apapun aja bisa dijadiin emotion yang kayak begitu gitu, emotion yang banyak, yang benar-benar menyentuh gitu. Ada nggak sih formulanya kayak gitu? Dan boleh satu lagi pertanyaan, sama ada nggak sih perbedaan antara film dokumenter dengan iklan dokumenter yang komersil seperti itu? Gitu. Kalau emang ada ya, yang perbedaan yang signifikan itu apa? Gitu. Itu aja Mas Putra. Makasih. Terima kasih Mas Angga. Thank you Mas Angga. Sama-sama Mas. Oke, mungkin formula ya. Aku mungkin jawab pertanyaan pertama dulu ya tentang formula. Kalau menurutku sih formulanya selalu balik lagi ke masalah ini sih, masalah riset sih. Yang pasti itu nggak bisa diburu-buru sih. Kalau misalnya riset kan soalnya kita pasti butuh waktu buat nyari narasumber. Kalau kita dapat karakter yang bagus, itu karakter yang kuat gitu, yang emang ceritanya bagus, yang karakternya dia bagus, yang dia karakter orangnya bagus gitu, yang sesuai dengan kebutuhan brand gitu, itu akan gampang banget sih buat bikin kisahnya dia gitu. Sisanya tinggal banyak visualisasi di sana sini aja sih kalau menurutku ya, kalau buat formula itu. Jadi emang balik lagi kalau menurutku yang mesti kita ingat kalau bikin dokumenter ini bukan kisahnya filmmakernya, bukan kisahnya agensinya atau kliennya, tapi kisahnya dia gitu, kisahnya dia dan nilai brandnya dimasukin subtle di situ. Itu akan kuat banget sih kalau menurutku ya, kalau misalnya bisa dimasukin dengan subtle di situ. Nah, terus habis itu bedanya film dokumenter sama iklan dokumenter, kalau menurutku mungkin hampir nggak ada ya. Film dokumenter sama iklan dokumenter itu sebenarnya hampir sama ya. Itu kan sama-sama propaganda sebenarnya, propaganda yang mengatasnamakan kenyataan gitu ya. Jadi kayak yang satu film dokumenter kan pasti punya nilai yang pengen diangkat gitu kan. Kayak misalnya
film dokumenter di Netflix, The Game Changer gitu kan, tentang pentingnya pola hidup berbasis nabati, pola hidup vegan gitu. Penting kan buat lingkungan, penting. Jadi emang benar-benar ada nilai yang pengen dimasukin di situ kan, ada sesuatu yang pengen dirubah gitu kan. Jadi emang, dan kita ngasih gambaran yang nyata kan tentang dunia itu kayak gini, dan caranya buat bikin dunia lebih baik itu kayak gini gitu kan. Iklan juga gitu kan, kayak ada permasalahan konsumen kayak gini, caranya gimana solusinya, pakai brand kita aja gitu. Jadi kayak hampir sama sih, benar-benar sama persis apa yang kita bikin itu punya message yang pengen kita sampaikan gitu kan, dan dengan basis kenyataan gitu, bukan sesuatu yang kita buat-buat gitu kan. Jadi sesuatu begitu orang nonton film itu, jadi kayak misalnya nonton Anggun Andin tadi, oh iya bener ya, penting ya buat inget sama ibu kita gitu. Tapi brandnya dia nebeng di situ kan jelas banget gitu. Tapi ada pesan yang pengen disampaikan dan sesuai sama brand image-nya dia. Jadi kayak ya cocok banget gitu. Kalau menurutku sih gitu. Itulah kira-kira kalau menurutku dari 2 pertanyaan tadi itu. Mantap betul. Semoga bisa menjawab ya Mas Angga tadi. Mas Putra, ini kita dapat pertanyaan lagi ternyata. Ramai sekali nih yang bertanya nih. Ini ada dari Stevie, dia dari DDB. Boleh dibantu untuk dinyalakan kamera dan mikrofonnya, Stevie? Halo. Janjian ini Stevie hitam. Halo Stevie. Halo Mas Stevie. Hai Putra, mau tanya nih proses ininya apa? Pre-productionnya atau bahkan dari terima briefnya itu biasanya gimana ya kalau tidak ada apa tadi? Kayak nggak ada storyboard, nggak ada apa ya? Pas nih. Iya. Aku sambil nge-share deck aja ya. Aku nge-share deck yang aku pernah bikin aja ya. Oke, boleh. Ya. Bisa langsung kayak bayang biasanya kalau bikin treatment itu aku kayak gimana gitu. Ya. Oke, thank you ya. Oke, mungkin aku bikin yang ini deh. Ini dari salah satu agensi favorit kita. Ya. Mantap betul. Aku share yang ini dulu. Aku share yang salah satu ini yang tadi belum di ini ya. Ini belum diputar tadi filmnya, tapi nggak apa-apa deh. Jadi biasanya kalau aku sih gini sih. Jadi aku paling senang itu bikin treatment itu pakai GIF gini. Bisa lihat ya. Jadi yang aku pengen tunjukin itu kayak gimana preparationnya gitu kan. Yang aku pengen jual itu emosinya dulu, bukan kayak actionnya terus kayak angle-nya dari sini gitu. Jadi kayak kalau angle-nya pas hari-harinya aku kan syuting dari berbagai macam angle yang paling bagus yang sesuai dengan lokasinya. Yang aku nggak tahu lokasinya itu akan kayak gimana sebelum kayak aku kan akan reki itu kayak ngelihat lokasi kayak baru kira-kira seminggu atau misalnya 3 hari sebelumnya gitu kan. Apalagi kalau misalnya lokasinya banyak banget gitu kan. Jadi kita nggak mungkin bisa tahu angle-angle yang paling bagus gitu. Jadi yang aku akan jual dulu itu lebih ke kayak emosi seperti apa sih yang pengen aku bikin tuh, kayak misalnya orang aku pengen bikin gambar-gambar kayak gini nih, dia bikin pempek gitu, bikin pempek terus dia bikin adonannya gitu terus dia jalan-jalan ke pasar ikan gitu kan. Terus habis itu kayak aku pengen nunjukin kayak kesusahannya ibunya lagi sakit gitu. Oh ini belum ada tadi soalnya ya, jadi nggak kebayang nih, belum ada filmnya, mungkin aku ganti yang sini aja, yang ini aja deh. Mungkin habis ini aku bisa putar juga kali filmnya ya, biar kebayang. Jadi kayak ini yang tadi ini tadi treatmentnya, habis ini kita bisa putar filmnya. Di sini terus ibunya yang sakit langsung kebayang kan di situ, terus kayak dari sini cerita tentang ada flatly foto-fotonya dia waktu dia masih kecil gitu. Terus kayak lingkungannya dia nanti. Jadi ini semua stilo ini aku sering bikin, terus aku taruh aja di sini. Jadi orang tahu kira-kira feel-nya kayak gini, kira-kira shot kayak gini lah, kira-kira feel yang akan ada. Tapi aku nggak akan kasih detail board kayak angle dan gambarnya dari sini gitu. Itu, nah itu sampai situ ya, sampai belakang kira-kira aku akan kasih. Ini bahkan kayak jalannya gitu, ini mirip semua sih. Jadi aku akan cari reference yang paling cocok dan aku akan cemplung-cemplungin aja ke dalam situ. Buat per partnya itu. Dia orang langsung kebayang emosi-emosi seperti apa sih yang akan kebentuk
Nah ini nih terus yang penting nih kayak propsnya juga. Dan abis itu nanti pas lagi hari H itu akan ada shortlist. Jadi ya, shortlist itu kayak shot apa aja sih yang kita butuh gitu. Oh nggak ada contohnya di sini shortlistnya. Sorry, di sini ada nggak ya? Iya, shortlist itu cuma 1 lembar. Jadi kayak 1 lembar kita bawa kemana-mana pas lagi syuting. Dan kayak langsung kita mark aja. Oh udah shot yang ini udah, shot yang ini udah. Jadi kayak kita udah tahu lah kira-kira adegan-adegannya udah ke cover semua gitu. Jadi emang kalau dokumenter nggak ada satu shot langsung ke dari satu shot tuh kayak harus dari shot medium langsung ke shot close up, terus habis itu kayak shotnya itu nanti akan banyak berubah, permainannya itu akan lama di editing offline-nya. Makanya editing offline itu megang peranan yang sangat penting sih kalau buat di dokumenter itu. Nah dari yang tadi itu mungkin kita bisa ke slide presentasi ya mungkin. Oke, sebentar ya Mas. Nah yang ini ya. Nah, tadi kan udah lihat boardnya, sekarang bisa lihat video hasilnya. Ini kayak pasar ikan yang tadi itu. Saya dulu di kantoran, terus gaji pasti ya. Tiba-tiba di tengah jalan, ibu sakit kanker. Kita rawat jalan, ternyata harus ke Semarang, harus banyak cuti juga, harus banyak libur kan. Akhirnya saya putuskan untuk tidak bekerja, untuk merawat ibu. Sembari merawat ibu, agar ada penghasilan, kita harus buka usaha nih. Di Pekalongan tuh belum ada mbak-mbak yang enak. Kita sepakat aja, kita memang sering makan mbak-mbak, yaudah bikin mbak-mbak. Nekat nggak nekat sih sebenarnya, kita dulu tuh sempat buka outlet di beberapa minimarket, tapi omsetnya nggak cukup buat operasional. Ternyata marketing sama promosi itu harus digencarin. Kalau makanan ya apalagi kan bukan makanan pokok. Ilmu bisnisnya kan saya nggak tahu kan waktu itu, akhirnya belajar bisnis, nyari-nyari aplikasi bisnis apa, terus nemu Google Prima di Play Store. Ternyata isinya ilmu-ilmu tentang marketing bisnis, manajemen, digital marketing. Pertama kita memang dikasih basic ilmu dulu. Misal seperti kita harus memahami pelanggan, branding, tentang pentingnya foto untuk menarik pelanggan. Akhirnya saya lebih banyak memposting foto-foto produk saya ke Google Businessku. Setelah menggunakan Google Primer, penjualan bisa lebih meningkat dari sebelumnya. Dan setengah dari omset itu didapat dari media online. Saya sekarang itu lebih fleksibel, kita bisa ngurusin usaha, bisa ngurusin ibu. Alhamdulillah sih nambah seneng lagi beliau. Begitu, semoga menjawab pertanyaan Mas TV. Gimana proses pre-production sampai akhirnya jadi jadi videonya. Nggak beda jauh sih sama boardnya, tapi emang ya itu, emang kita nggak akan dapat angle atau kayak action yang benar-benar sama persis gitu. Kayak tiba-tiba ada naik beca nih, bagus gitu, rumahnya dia naik beca gitu. Jadi kayak banyak spontanitasnya. Cuman emang moodnya tetap kita jaga sesuai dengan yang udah kita present ke klien gitu, yang udah kita present ke klien, yang udah kita present ke agency gitu. Jadi kita akan stick sama mood, sama feel-nya itu sih gitu. Semoga bisa menjawab pertanyaan untuk Mas TV tadi. Mantap betul. Mas, kita udah mau ke penghujung acara nih sebelumnya Mas Putra. Sebelum kita benar-benar menutup ini semua, boleh nggak Mas Putra menyampaikan pesan atau nggak something yang untuk kami semua nih, teman-teman insan kreatif di luar sana, yang Mas Putra ingin sampaikan buat kita? Pesan apa nih? Anything to inspire us. Kita dari tadi udah ngeliatin karya-karya Mas Putra, mungkin ada something yang Mas Putra ingin mungkin mengingatkan kita, atau mungkin mau mengembalikan lagi, kalian harus ingat ini gitu misalnya.
Kalau aku sih apa ya? Mungkin ini ya apa? Aku pengen cerita tentang kegelisahanku sebagai filmmaker, tapi juga sebagai pembuat iklan yang emang kerjanya di sini kan, di industri iklan ini kan. Iklan ini kan advertising ini kan sangat apa? Industri yang sangat powerful gitu ya, yang benar-benar bisa merubah dunia gitulah ya. Kayak Sinterklas aja kan akhirnya jadi warna merah kan gara-gara iklan gitu kan, gara-gara iklannya Coca-Cola tadi kan warna hijau itu. Jadi kayak aku beruntung sih, aku bisa involve di dunia ini, di industri ini, dan kalau kita semua di dunia periklanan itu bisa dengan sadar terus buat bikin karya yang emang pengen mengedukasi gitu, dan aku yakin itu akan terus terjadi sih, karena emang rata-rata sih anak-anak agensi juga apa sudut pandang mereka memandang hidup tuh mirip lah sama sudut pandang aku memandang hidup gitu. Jadi kayak seru sih kalau bisa kolaborasi terus bareng banyak agensi-agensi yang keren-keren buat menyampaikan pesan-pesan dan pengalaman hidup yang keren-keren yang belum tercapture sebelumnya gitu, bahkan itu dan bisa menyentuh hati banyak orang gitu lewat karya-karya kita. Itu akan apa powerful lah, akan sangat powerful kalau menurutku. Itu kira-kira. Wah, terima kasih sekali Mas Putra atas remindernya. Semoga sih bisa ya Mas ya, ke depannya makin banyak kolaborasi yang lebih keren lagi. Aku sih ngerasa pasti sih. Amin, kita doain. Soalnya kadang kan kita nggak pernah tahu ya, tiba-tiba kemana gitu. Apalagi platform kan berubah terus kan, platform kita berubah terus. Betul. Dari yang tadinya TV, terus sekarang digital, terus sekarang kayak durasi juga macam-macam sekarang. Kayak durasi, bahkan dari film yang total brand juga bisa kan sekarang. Iya, dari layarnya gede banget sekarang nyampe ketinggal ke handphone segala macam. Well, hopefully kita bisa berkembang jauh lebih baik lagi. Oke, Mas Putra, terima kasih banyak untuk sharingnya hari ini. Semoga ilmu-ilmunya ini bisa diterapkan baik ke teman-teman kita juga, dan semoga Mas Putra bisa terus berkarya, menghasilkan karya-karya yang lebih keren lagi. Terus I don't know, mungkin Mas Putra tiba-tiba muncul di Cannes atau apa segala macam. Amin ya. Amin. Oke, Mas Putra, terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain waktu. Sekali lagi terima kasih. Makasih banyak Mas Tio. See you real soon. Sama-sama kesempatannya. Mas Putra. Sama-sama, sampai jumpa lagi ya Mas Putra ya. Oke. Terima kasih. All the best buat semuanya. Terima kasih. Sehat-sehat selalu. Siap, Sehat-sehat semuanya. Sehat-sehat selalu juga Mas Putra. Top. Oke guys, tadi kita udah selesai sesi bareng Mas Mahatma Putra. Inspiring banget. Gue dari tadi beberapa kali nonton kayak oh my god, ini terenyuh sekali hati saya. Oke, sebelumnya aku mau sekali lagi mengucapin terima kasih nih ke sponsor yang telah mendukung Citra Pariwara ke-33. Aku sebutin satu persatu ya sebentar. Oke, terima kasih untuk MLD Spot, MTech Group, SCTV, Indosiar, Video, AM3 Urido, Kompas Gramedia, Harian Kompas, Kompas ID, Kompas.com, Kompas TV, Grid ID, Tribun News, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, BCA, MNC Media, RCTI, MNC TV, GTV, iNews, RCTI Plus, dan MNC Portal. Facebook, Nielsen, Metro TV, RTV, ANTV, Jawa Pos, Kaskus TV, First Media, Trans TV, Trans 7, Gas Club, IndiHome, dan TV One. Terus juga berterima kasih kepada agensi sponsor yang telah mendukung acara ini, yaitu Densu Indonesia, Isobar, Dwi Sapta, Hakuhodo Indonesia, Lotus, IDEC Indonesia, Think Tank, Vlog Creative Network, FAB Group. Oke guys, ini sesi kedua sudah selesai. Kita akan bertemu lagi di sesi terakhir, yaitu untuk sesi teknologi yang akan dibawa oleh Odi Randa dan Lembu Wiworo Jati.
dengan topik Creativity is all it takes. So, stay tune. Make sure kalian standby 5 menit sebelum jam selanjutnya. Oke. Nah, kalau misalkan kalian juga mau pindah sesi, diharapkan hubungi nomor operator masterclass ya. Perpindahan sesi hanya dapat dilakukan ketika sesi belum dimulai. Oke. Terus sekali lagi kita ingetin, di setiap sesi Q&A itu akan ada 2 pertanyaan terbaik yang dipilih dan dia akan mendapatkan merchandise dari Citra Pariwara ke-33. Oke, sampai jumpa di sesi terakhir nanti.